Ia sengaja mencabut ujung pulpen. Kemudian berpura-pura batuk selama beberapa menit. Lalu diam-diam memasukkan ujung pena itu ke mulutnya. Selama interogasi, dia berpura-pura haus. Kemudian minta air minum kepada interrogator. Dan ketika interrogator pergi mengambil air, dia segera menarik ujung pena dari mulutnya. Dia menggunakannya untuk membuka borgol. Kemudian katakan bahwa dia tidak bisa meraih gelas. Biarkan interrogator bergerak maju. Sekarang semua orang berdiri di luar pintu, menunggu hasil interogasi. Siapa sangka, pria itu kabur dari penjara. Pertama, dia menggunakan borgol untuk mengunci jendela. Kemudian gunakan rantai untuk menghubungkannya ke pintu utama. Untuk menarik perhatian orang di luar, dia memecahkan segelas air, seperti yang diharapkan. Setelah para agen mendengar suara itu, mereka menyiagakan diri dan mengambil senjata mereka. Kemudian mereka mengetahui bahwa mereka tidak dapat membuka pintu, sehingga mereka segera mendobrak. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh tahanan di dalam. Karena begitu pintu terbuka, jendelanya jatuh. Tetapi tiba-tiba interrogator bangun lagi. Setelah melihat bagaimana pria itu mengatur di dalam, dia langsung mengerti dan berteriak, "Jangan buka pintunya!" Tapi tahanan itu dengan cepat mencengkeram mulutnya. Bahkan jika dia menggigit tangannya dengan keras, pria itu hanya bisa menahan rasa sakit. Dia tidak berani mengeluarkan suara. Saat semua orang bisa membuka pintu dan bersiap untuk menerobos masuk, mereka melihat tahanan telah melarikan diri. Kapten segera memimpin orang-orang itu untuk mengejar. Tapi dia tidak tahu jika tahanan itu sedang menanam pohon pisang di luar, menunggu mereka pergi. Dia kembali masuk. Di saat yang sama, kapten di bawah juga curiga. Satu orang melompat dari tangga. Mengapa tidak ada jejak sama sekali? Bawahannya menemukan noda darah di tubuhnya. Kapten berdarah. Tapi dia tidak memiliki luka. Itu berarti seseorang menaruhnya padanya. Kapten segera menyadari bahwa narapidana itu mungkin masih berada di dalam gedung. Dia bergegas kembali, tetapi ketika dia kembali ke gedung, interrogator memberitahu kapten, narapidana telah mengenakan seragam militernya dan melarikan diri. Dia segera mengejar, lalu di tiang di luar, mereka menemukan seragam. Mungkin tahanan itu melarikan diri. Sementara tahanan belum berlari jauh. Mereka berpencar untuk mencari. Yang mengecewakan orang-orang adalah, mereka seperti mencari jarum di dasar laut. Tanpa informasi. Aneh. Hanya dengan 2 kaki. Bagaimana dia bisa berlari sejauh itu? Lalu menghilang dengan begitu anehnya. Dan pada saat itu, si interrogator tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jadi dia mencubit kapten. Dia segera mengerti, lalu mengeluarkan pistol. Pada saat yang berbahaya itu, napi itu melompat dari kursi belakang. Dia kemudian dengan cepat menghilang ke kerumunan. Para agen tidak tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran terkenal. Agar Van Hiem melepaskannya, mereka harus membayar mahal. 3 hari kemudian, Komandan Tentara Jepang Tamaro berada di bawah perlindungan ketat dinas rahasia. Dia akan datang ke sini untuk memeriksa. Van Hiem duduk menunggu di menara lonceng di sebelahnya. Di menara, dia mengeluarkan bagian senjata. Kemudian dirangkai menjadi sebuah senapan. Tunggu Tamaro muncul. Segera dia menemukan pelat baja 8 inci yang diperkuat sang jenderal. Jendelanya juga dilengkapi dengan kaca anti peluru 50 mm. Saat itu, peluru biasa tidak bisa menembus. Bagaimana sekarang? Aksi Van Hiem selanjutnya membuat mata orang lain berbinar. Dia menggunakan waktu mobil melambat untuk berbalik. Ini juga waktu terbaik untuk menembak. Kemudian dia melepaskan tembakan pertama. Setelah peluru mengenai jendela mobil, tentara Jepang pasti ketakutan. Mobil akan berhenti. Dari mana mereka akan melihat tembakan datang? Jenderal di dalam mobil akan mendeteksi peluru di kaca. Karena penasaran, dia akan datang dan melihat. Tetapi pada titik ini, Van Hiem melepaskan tembakan kedua. Dia menambahkan pukulan lain ke target.
Sekarang para agen menyesalinya. Mengapa mereka membiarkannya pergi?